Ada apa nih guys? Ada presentasi. Presentasi apa itu? Nih. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Kekuasaan seringkali terkait dengan pemimpin dan politik. Konsep kekuasaan adalah hal penting dalam ilmu sosial, meskipun definisinya dapat berbeda. Selanjutnya adalah, kita akan mengetahui apa sih itu kekuasaan. Kekuasaan adalah kapasitas untuk memengaruhi orang lain. Kekuasaan tidak hanya milik pemimpin, namun pengikut juga dapat mengaruhi pemimpin dan sesama pengikut, bergantung pada tingkat kekuasaan yang dimiliki masing-masing. Selanjutnya adalah, apa sih itu pengaruh? Pengaruh adalah perubahan nyata dalam sikap atau perilaku seseorang. Pengaruh dapat berasal dari taktik pengaruh yang digunakan oleh pemimpin atau pengikut, dan berbagai faktor seperti situasi dan atribusi juga memainkan peran dalam dinamika, kekuasaan, dan pengaruh dalam kepemimpinan. Oke, selanjutnya adalah sumber kekuatan pemimpin. Seorang pemimpin yang telah mengembangkan hubungan interpersonal dengan pengikutnya umumnya menggunakan kekuatan referensi untuk mempengaruhi mereka. Namun, selama krisis atau situasi darurat, mereka lebih cenderung memanfaatkan kekuasaan mereka yang sah dan paksaan untuk mempengaruhi bawahan. Selanjutnya, taksonomi kekuasaan sosial. Terdapat 5 dasar yang telah diidentifikasi oleh French and Raven. 5 dasar ini mencakup kekuasaan yang terkait dengan pemimpin, yaitu pemimpin dengan pengikut, pemimpin dengan situasi, dan situasi itu sendiri, serta kombinasi dari ketiganya. Berikut adalah 5 dasar taksonomi kekuasaan sosial. Yang pertama ada kekuasaan ahli. Kekuasaan ahli adalah kekuasaan yang berasal dari pengetahuan. Orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dalam bidang tertentu dapat mempengaruhi orang lain. Pengaruh ini tidak selalu tergantung pada jabatan formal. Pengikut juga bisa memiliki kekuasaan ahli yang signifikan, terutama jika mereka memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang pekerjaan daripada pemimpin mereka. Yang kedua, kekuasaan referensi. Kekuasaan referensi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui hubungan yang kuat antara pemimpin dan pengikut. Kekuasaan ini memerlukan waktu untuk dikembangkan dan bisa hilang jika tidak dijaga. Yang ketiga, kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah tergantung pada peran organisasi seseorang. Itu bisa dianggap sebagai otoritas formal atau resmi seseorang. Beberapa orang membuat sesuatu terjadi karena mereka memiliki kekuatan atau otoritas untuk melakukannya. Yang keempat, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan melibatkan potensi untuk mempengaruhi orang lain karena seseorang mengontrol atas sumber daya yang diinginkan. Hal ini dapat mencakup kekuatan untuk memberikan kenaikan gaji, bonus, promosi, dan sebagainya. Yang terakhir ada kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan merupakan cara mempengaruhi dengan sanksi negatif. Biasanya digunakan untuk kepatuhan segera. Contohnya, hukuman, denda, ancaman pemecatan. Tantangan kekuasaan paksaan ada 3. Yang pertama, berpotensi merusak hubungan. Yang kedua, hanya menghasilkan kepatuhan jangka pendek. Yang ketiga, perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang pada hubungan dan produktivitas. Oke, baik, di sini ada pemaksaan informal. Pemaksaan informal biasanya diungkapkan secara implisit dan seringkali secara nonverbal, bukan secara eksplisit. Salah satu bentuk pemaksaan yang paling umum adalah ledakan temperamental dari atasan. Intimidasi yang disebabkan oleh kemarahan seorang pemimpin yang tidak terkendali biasanya terjadi pada dirinya sendiri. Efek jangka panjang, gaya perilaku disfungsional bagi para pemimpin. Oke. Selanjutnya ialah kesimpulan pemikiran tentang Prancis dan taksonomi kekuatan Raven. Secara umum, temuan tersebut menunjukkan bahwa pemimpin yang terutama mengandalkan kekuasaan rujukan dan keahlian memiliki bawahan yang lebih termotivasi dan puas, lebih sedikit absen dan berkinerja lebih baik. Namun, Kotsakov dan Skreshem telah mengkritik temuan-temuan ini. Mereka mengembangkan instrumen yang mengatasi banyak kritik, dan penelitian di masa depan harus menggambarkan dengan lebih jelas hubungan antara 5 basis kekuasaan dan berbagai kriteria efektivitas dalam kepemimpinan. Selanjutnya, 4 generalisasi tentang kekuasaan dan pengaruh. Pertama, pemimpin yang efektif biasanya memanfaatkan semua sumber kekuasaannya. Kedua,
Meskipun pemimpin dalam organisasi berfungsi dengan baik dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap bawahannya, mereka juga terbuka untuk dipengaruhi oleh bawahannya. Ketiga, pemimpin mempunyai tingkat pembagian kekuasaan yang berbeda-beda dengan bawahannya. 4. Pemimpin yang efektif umumnya berupaya meningkatkan berbagai basis kekuasaan mereka, baik ahli, rujukan, penghargaan, atau menjadi lebih bersedia menggunakan kekuasaan koersif mereka. Motif pemimpin. McClellan menyebut hal ini sebagai kebutuhan akan kekuasaan, dan individu dengan kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan memperoleh kepuasan psikologis dengan mempengaruhi orang lain. Dalam aktivitas seperti ini, mereka siap memberikan ide, saran, pendapat, serta informasi yang dapat mereka gunakan untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin yang relatif bebas dalam kebutuhannya akan kekuasaan akan bertindak seperti diktator. Individu-individu seperti itu menggunakan kekuasaan secara impulsif untuk memanipulasi atau mengendalikan orang lain, atau untuk meraih prestasi dengan mengorbankan orang lain. Ada 6 faktor yang mempengaruhi seorang manajer untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan figur otoritas. Yang kedua, ingin bersaing untuk pengakuan dan kemajuan. Yang ketiga, aktif dan tegas. Keempat, ingin memiliki pengaruh atas bawahan. Yang kelima, berbeda secara psikologis dari pengikut. Dan yang terakhir, ada bersedia melakukan tugas administratif rutin. Implikasi penting untuk praktisi kepemimpinan. Jadi, apakah yang dimaksud implikasi itu? Implikasi merupakan akibat yang muncul karena sesuatu hal. Yang pertama, tidak semua individu cocok untuk menjadi pemimpin. Mengapa? Karena beberapa mungkin memiliki kebutuhan rendah akan kekuasaan dan motivasi rendah untuk mengelola. Yang kedua, kebutuhan tinggi akan kekuasaan atau motivasi untuk mengelola tidak menjamin kesuksesan kepemimpinan. Yang ketiga, untuk menjadi sukses dalam jangka panjang, pemimpin mungkin perlu memiliki kekuasaan sosialisasi yang tinggi dan tingkat hambatan aktivitas yang tinggi. Penggunaan kekuasaan secara impulsif hanya untuk memuaskan kebutuhan egois sendiri akan cenderung tidak efektif dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, penting untuk diingat bahwa pengikut juga bervariasi dalam kebutuhan akan kekuasaan, hambatan aktivitas, dan motivasi untuk mengelola. Maka dari itu, pemimpin perlu menyesuaikan perilaku mereka terhadap pengikut yang memiliki kebutuhan atau motivasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis contoh dari taktik pengaruh. Yang pertama, ada persuasi rasional atau upaya untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan argumen-argumen logis. Kemudian ada penggembalaan atau memelihara, merawat, dan mengarahkan. Ada konsultasi atau meminta pandangan ataupun inspirasi dari orang lain. Ada taktik koalisi, yaitu membangun dan memanfaatkan aliansi atau koalisi dengan individu atau kelompok lain. Kemudian ada permohonan pribadi, ajakan inspiratif. Kemudian ada legitimasi atau hak atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk memimpin atau mengambil keputusan atas nama organisasi atau kelompok. Kemudian ada tekanan pada pengikut dan ada pertukaran, yaitu strategi mempengaruhi orang lain dengan memberikan sesuatu yang diharapkan atau diinginkan sebagai imbalan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah seorang pemimpin diharuskan mengetahui mana jenis taktik dan dampak dari pengaruh taktik tersebut yang dapat membantu berjalannya kinerja operasi. Penting bagi para pemimpin untuk memahami dan mengetahui dengan jelas apa dan dampak yang ditimbulkan dari taktik yang digunakan, serta paham akan alasan dari kenapa taktik itu yang digunakan dan dipilih dibandingkan taktik lainnya. Terima kasih. Di sini ada studi kasus dari Steve Jobs, kekuasaan, pengaruh, dan gaya kepemimpinan di Apple. Steve Jobs, salah satu pendiri Apple, dikenal sebagai salah satu pemimpin paling ikonik dalam sejarah teknologi. Steve Jobs memiliki kekuasaan yang kuat dalam Apple karena posisinya sebagai CEO dan pendiri perusahaan. Kekuasaannya diperkuat oleh pengetahuannya di dalam desain produk, visi yang kuat, dan kemampuannya untuk berbicara secara memukau. Apple meraih kesuksesan besar dengan produk-produk inovatif yang menjadi ikon dunia teknologi. Produk seperti iPhone dan iPad mendefinisikan kembali industri dan menciptakan fenomena budaya. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana kekuasaan, pengaruh, dan gaya kepemimpinan seorang dapat mempengaruhi perusahaan dan industri secara keseluruhan.
Steve Jobs adalah contoh nyata seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan besar dan memanfaatkannya untuk membentuk perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Capture it, remember it, 'cause I don't know how it gets better than this. You take my hand and Sekian presentasi dari kami. Bye-bye!